Meanwhile. Masuk. Halo Mbak. Halo Bu. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Kurang baik Bu. Kurang baik. Iya. Mbaknya kalau boleh tahu alamatnya dari mana? Dari Kota Gajah. Dari Kota Gajah. Kira-kira dari Kota Gajah sampai sini perjalanannya berapa menit? Kurang lebih 30 sampai 40 menit. 30-40 menit. Oke, lumayan jauh ya Mbak Iya, ya. Bu, jauh. Jadi kesini sama siapa Mbak? Sendirian Bu. Sendirian. Iya. Naik apa? Naik motor. Naik motor. Oke. Mbaknya tahu tempat ini dari mana? Dari Instagram Bu. Dari Instagram. Iya. Oke, sebelum kita memulai sesi konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita saling mengenal dulu ya Mbak ya. Iya. Dan nanti ketika bercerita kita lebih enak, lebih leluasa karena lebih saling mengenal. Oke. Mbaknya sudah tahu nama saya? Belum. Belum ya. Jadi nama saya itu Maria Intan, boleh Mbak panggil Intan. Dan Mbaknya? Nama saya Candika Putri, dipanggil Puput. Oh, dipanggilnya Mbak Puput. Iya. Oke. Iya. Jadi Mbak Puput tadi kesini atas dasar keterpaksaan orang lain atau kemauan sendiri? Kemauan sendiri Bu. Kemauan sendiri ya. Oke, sebelum kita mulai, kita buat kesepakatan waktu dulu ya Mbak, karena kan Mbak Puput dan saya itu pasti punya kesibukan masing-masing, jadi agak lebih fleksibel waktunya. Kita buat kesepakatan waktu terlebih dahulu. Kira-kira Mbak Puput butuh waktu berapa menit? 10 sampai 15 menit aja kali ya Bu. Ya, 10 sampai 15 menit ya, cukup segitu. Oke. Oke, Mbak Puput boleh mulai menceritakan apa yang sedang dirasakan saat ini? Gimana ya Bu? Gak apa-apa Mbak, Mbak Puput cerita aja, jangan takut. Permasalahannya bakal tersebar luas karena di sini pasti terjamin kerahasiaannya hanya Mbak dan saya aja yang tahu. Silakan Mbak, ceritakan Mbak. Jadi gini loh Bu, setelah aku apa namanya nggak boleh lagi kan, terus saya pengen kerja. Nah awalnya tuh awal nggak boleh lagi kan emang nggak orang nggak boleh kerja dulu ya Bu, saya kan belum keluar. Nah habis itu kan hidupnya juga jenuh ya Bu ya, pengen kerja, pengen punya aktivitas, pengen punya temen kan. Nyari-nyari lah Bu ya, nyari dapat sih rekomendasi kerja kata temen dari temen itu di Punggur Bu, jadi host live gitu loh Bu. Nah mungkin tuh pekerjaan pertama saya ya Bu, jadi kan saya juga kan orangnya nggak bisa ngomong gitu loh Bu, kayak jualan-jualin produk gitu. Ya saya akhirnya kerja cuma sehari doang Bu di sana. Oh, kerjanya cuma sehari doang? Iya Bu. Itu disuruh live gitu ya? Iya Bu. Jualan produknya? Iya nggak berhenti loh Bu, dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore itu Mbak Puput gantian sama temennya atau gimana? Ya gantian 30 menit gitu loh Bu, tapi kan capek ya juga kerja. Jadi kayak nggak berhenti gitu ya? Nggak berhenti Bu ngomong seharian gitu. Menurut Mbak Puput kerjaannya itu worth it nggak sih untuk Mbak Puput sendiri? Gimana ya Bu, kurang tahu sih, soalnya kan belum tahu gajinya berapa. Belum tahu gajinya. Iya. Baru kerja sehari itu Iya ya? Bu, habis itu nggak kerja lagi karena juga kan aku nggak kerja lagi karena itu. Terus dapat info dari temen, dari orang Koga, katanya tuh di sana tuh ada kerjaan yang gajinya lumayan kan, deket juga kan, didaftarin malah nggak dapet kabar sampai sekarang Bu. Itu kalau boleh tahu kerjaannya di bagian apa? Bagian pupuk gitu loh Bu. Oh, di bagian pupuk gitu, toko pupuk gitu Iya, ya? aku pikir bakal dipanggil kan, soalnya ada orang dalam juga kan, ada yang di sana juga
nama aku ternyata nggak dipanggil-panggil sampai sekarang, aku nungguin mohon. Nggak dipanggil-panggil sampai sekarang itu. Kira-kira Mbak Puput sampai sekarang tuh dapat info lagi nggak dari tokonya itu? Enggak, Dapat info lagi. cuman kemarin tuh di chat sama orang yang punya, sama bosnya gitu loh, cuma di chat P doang bu, bisa udah nggak dikasih kabar lagi. Enggak, sekarang diterima atau enggaknya. iya. Tapi di situ ada karyawan baru lagi nggak? Kurang tahu sih gua. Aku tanya sama teman gitu, katanya temanku tangganya ada yang datang juga, tapi sekarang belum kepanggil juga bu. Belum panggil juga. Iya. Oke, rencana Mbak Puput ke depannya mau gimana? Ya alhamdulillah saya udah kerja sih bu, tapi dari kemarin saya nganggur itu kan kerja di host life ya bu. Terus habis itu aku bingung kan mau kerja apa lagi kan, soalnya di situ nggak boleh panggil. Habis itu kan tuh mau puasa ya bu. Habis itu aku udahlah kerja di pasar aja ya bu ya. Nah terus habis itu kerja lah, udah ya terima. Terus kerja capek juga loh bu, ngangkat-ngangkat, mungkin karena baru kerja kali ya bu, jadi kayak gitu. Ngangkat apa Mbak? Angkat-ngangkat baju gitu, disusun gitu, dan juga pasar loh bu, keras kan. Mbak Puput itu berapa hari kerjanya? Kerjanya cuma 2 hari bu. Cuma 2 hari. Iya, itu juga karena nggak kuat sama aku izin bu, izin bilangnya sakit, padahal itu aku lagi ada masalah sama orang tua, lagi habis dimarahi, jadi mau kerja tuh matanya bengok bu. Nah dikira bosnya itu aku nggak kuat kerja, sakit gitu loh bu. Tuh udah keluar aja. Tapi waktu kerja di pasar itu apakah mendapat izin dari orang tua? Enggak. Enggak dapat izin. Enggak dapat. Alasannya kenapa Mbak? Karena kasihan loh bu, kita udah di pasar sih gitu loh, capek dan capek kan. Katanya capek berat Iya. gitu ya kelihatannya orang tua, jadi nggak dibolehin. Akhirnya Mbak Puput memutuskan untuk berhenti gitu. Berhenti. Terus dari situ Terus cari-cari lagi kan, terus temanku dapat info kan tuh mau puasa ya bu, udah puasa deh di Chandra tuh ada apa namanya, ada info loker gitu loh bu. Ya udahlah aku masukin. Aku awalnya tuh kayak alah nggak bakal terima, nggak mungkin keterima kan. Ya keterima bu, karena butuh karyawan untuk mau apa puasa, karena rame. ya rame ya. Iya, terus akhirnya keterima. Ya udahlah, besoknya suruh kerja, udah kerja. Itu berapa lama Mbak untuk kerjanya? Sebulan. Ya. Terus lingkungan kerjanya Mbak Puput yang di Chandra itu gimana? Apakah nyaman atau enggak? Nyaman sih bu, nyaman aja, tapi nggak kuatnya jauh bu. Soalnya kalau kan jauh ya bu, pulang itu kadang malam jam 11, jam 12. Berangkatnya jam berapa Mbak? Kalau shift malam berangkatnya jam 12. Karena kan dari kota ke Cikoneng Dari jam 12 siang sampai malam. malam. 11. Kalau dari pagi? Kalau dari pagi berangkat jam 6:30, pulang jam 4:30. Itu kalau malam Mbak Puput diantar atau gimana? Kadang bawa motor sendiri, kadang diantar. Tapi kalau bawa motor sendiri pun dijemput sama orang tua. Dijemput Kan sama orang tua. Ya. Emang itu jauh ya dari rumah Mbak Puput? Jauh banget tuh, kayak rumahku kesini bu. Berarti cukup jauh juga ya Mbak? Iya bu, setengah jam. Terus akhirnya dari setelah dari Chandra itu Mbak Puput atau mau daftar lagi gitu di Chandra untuk menjadi pegawai tetap atau enggak? Enggak bu. Enggak, karena enggak ada lowongan atau emang enggak pengen kerja di situ lagi? Kayak gitu harus dipanggil lagi bu. Tapi nggak panggil lagi kan. Terus mau daftar lagi nanti berkasnya ketumpuk lagi kan. Jadi ya udahlah, aku daftar ke yang lain gitu loh bu. Kayak di toko Aziza, kayak di TB gitu loh bu. Terus malah itulah bu, nggak dapet kabar kan. Sempet stres sih bu, ya Allah aku tuh capek loh, mau kerja di mana, di rumah nganggur, stres, nggak dapet duit kan. Ya gitu loh bu. Jadi Mbak Puput selama setelah kerja di Chandra itu cuma di rumah aja gitu ya, sambil nunggu panggilan kerja yang lain? Sambil cari-cari. Aku sering bolak-balik metro tuh ya, sering itu bu, kayak nyari kerja gitu ya. Jadi kalau misalnya di rumah aja tuh nggak ngapa-ngapain jadi stres gitu? Stres bu, nggak mikir kan mau jadi apa ini, terus nggak punya duit. Overthinking gitu ya, Overthinking lah bu, beli kan
pas itu kan papaku, pas itu kan habis apa namanya lebaran kan papaku kan nggak kerja juga kan sebulan apa setengah bulan itu loh Bu, jadi kan aku pusing gitu loh Bu lagi, terus di rumah juga mamaku sering marah-marah kayak gitulah, sering ribut gitu loh Bu, jadi tambah pusing gitu loh Bu. Jadi kegiatannya kalau di rumah itu ngapain kalau nggak kerja? Ya bangun tidur langsung main HP dulu, nyapu, terus cuci piring, nyuci, udah sih itu, udah terus tidur lagi. Gitu aja ya. Mandi terus tidur lagi. Jadi perasaannya stres pengen dapat Iya. kerja gitu tapi belum ketemu. Iya. Terus sekarang gimana? Dia udah dapat kerja sih Bu di Kota Gajah, karena dimasukin teman juga Bu, temen yang Terus lingkungan kerja yang sekarang gimana Mbak? ya baik-baik aja sih Bu, dibetah-betahin aja lah, yang penting kerja. Mbak Uput nyaman? Ya nyaman-nyaman aja sih Bu. Udah berapa lama Mbak Uput kerja? Seminggu lebih Bu. Kira-kira Mbak Uput akan tetap di situ terus atau mau cari kerjaan lain? Kayaknya untuk sekarang di situ dulu aja Bu. Kayaknya sampai lama dulu, kalau ada yang kerjaan yang lebih lagi baru, tapi lama dulu di sana. Soalnya Tapi sekarang lagi nyari-nyari kerjaan enggak, atau mau di situ dulu. masih fokus ke situ Iya. dulu gitu ya? Iya. Terus untuk kedepannya Mbak Puput pengen cari kerja yang lebih baik lagi atau ada rencana lain? Ya, nyari kerja lebih baik lagi. Cari kerja yang lebih baik lagi gitu ya. Terus selama di situ Mbak Puput ini nggak masih nyari info gitu nggak ke orang gitu untuk kerjaan yang lebih baik? Enggak, Belum ya, belum kepikiran. pengen dibetah-betahin dulu aja Bu. Pengen dibetah-betahin di Iya. situ. Berarti worth it ya kerja di situ? Worth it. Karena Dekat rumah, Oh, karena terus deket gaji rumah. juga lumayan sih Bu. Lumayan. Iya. itu kerjanya berat atau enggak Mbak? Enggak sih Bu. Enggak terlalu ya. Masih bisa main HP. Oh, masih bisa main HP. Iya. Terus kerjanya itu berapa lama dalam sehari? Kita berangkat jam 7:30, pulang jam 4 lebih. Berangkatnya 7:30, pulangnya Jam 4 jam 4 lebih. Pulang ke rumah jam 5:30 lah. Jadi Mbak Puput itu tahu kerjaan itu dari temen ya? Teman yang punya Bu. Oh, temen yang punya. Iya. Suruh kerja di situ. Iya. Gitu. Aku nggak minta sih Bu. Tiba-tiba dia ngasih tahu itu. Masih tahu Ini ya. Jadi Mbak Puput kedepannya pengennya di situ dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya ada kerjaan yang lebih baik gitu nanti mau pindah gitu ya. Iya. Tapi untuk sekarang belum Dulu. belum kepikiran Kita ya. dulu. Bentar ya Bu. Oke Mbak Puput sudah tahu kedepannya harus gimana? Tahu Bu. Saya tetap kerja di situ sambil nyari-nyari loker yang lain. Oke ya. Oke, jadi karena waktunya juga sudah habis, kita akhiri sesi konseling pada hari ini. Gimana perasaannya Mbak Puput? Alhamdulillah udah lega Bu. Alhamdulillah sudah lega ya. Oke, jadi nanti kalau Mbak Puput ada permasalahan lain atau ada permasalahan kali ini nanti muncul lagi, Mbak Puput boleh datang ke sini lagi. Kita buat janji untuk waktunya dan tempatnya di mana, kita berjanji ya. Nanti Mbak Puput boleh bercerita lagi ke saya, boleh datang ke saya. Oke Mbak Puput semangat kerjanya, semoga kedepannya nanti rezekinya, kerjaannya dilancarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Mbak Puput yang semangat ya. Terima kasih ya Bu. Oke, kita akhiri ya sesi konseling pada hari ini. Kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke Mbak Puput, hati-hati di jalan ya pulangnya, karena jauh juga jangan ngebut-ngebut karena kan cewek ya. Iya Bu. Hati-hati di jalan. Oke.